Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi Sobat Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi hari ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama saudara dalam merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Menghindari Malapetaka, yang saya dasarkan dari Amsal 22 ayat 3. Namun sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan karena Engkau saja yang memelihara hidup kami sepanjang malam dan juga Engkau memberikan kekuatan di pagi hari ini untuk kami boleh menikmati kembali hari yang Tuhan berikan bagi kami. Tambahkan kami Tuhan kekuatan, kesehatan dan juga hikmat tuntunan Roh Kudus bila mana kami mengawalinya dengan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini boleh menguatkan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Amsal 22 ayat 3 dikatakan demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudaraku, saya mendengar ada sebuah berita yang sangat menarik dan berita ini berita yang cukup populer di Amerika. Seorang bishop atau seorang pendeta, dia seorang pendeta yang cukup dikenal di masyarakat, dan pendeta ini dalam melewati wabah corona yang menjadi pandemik di seluruh negara ya di dunia ini, beliau adalah seorang pendeta yang cukup hebat, ya, sangat dikagumi dan banyak sekali jemaat yang menjadi pelayanannya. Dan saudaraku sekalian, ketika wabah pandemi ini terjadi, pendeta ini terkena penyakit atau wabah corona ini, COVID-19, sehingga dia harus dirawat dan kemudian tidak lama setelah itu meninggal. Saudaraku sekalian, cerita tentang seorang pendeta yang meninggal oleh karena COVID-19 ini bukan satu-satunya cerita ya. Namun saudaraku sekalian, mengapa saya membawa cerita ini? Oleh karena mungkin cerita berkaitan dengan meninggalnya seorang hamba Tuhan oleh karena COVID-19 mungkin tidak terlalu vulgar diceritakan, ditulis oleh pemberita-pemberita di negeri kita ya. Mungkin karena segan, mungkin karena rasanya kurang nyaman untuk membicarakannya. Tetapi ketika ini diberitakan cerita tentang seorang bishop di Amerika, banyak orang menulis cerita tentang dia ya. Dikisahkan bahwa di dalam wabah corona ini, ketika pandemi terjadi, dia tetap mengadakan sebuah kebaktian sebagaimana biasa, dan dia katakan ini sudah terjadwal seperti yang biasanya, sehingga dia katakan kita tidak perlu takut, katanya. Kita tidak perlu takut karena Tuhan kita lebih besar daripada virus corona. Saudaraku sekalian, mungkin perkataan ini perkataan yang tidak ada salahnya. Bahkan mungkin perkataan yang benar, sebab Allah kita memang lebih besar dari virus corona. Dan bahkan dia ketika larangan mengadakan perkumpulan disampaikan oleh pemerintah, tetapi dia tetap mengadakan. Dan banyak jemaat yang terlibat oleh karena percaya kepada pengajaran yang disampaikan oleh pendeta ini. Namun saudaraku sekalian, beberapa hari kemudian justru pendeta ini sakit. Demikian juga istrinya sakit oleh terkena virus corona ya, COVID-19, dan pada akhirnya pendeta ini meninggal.
Saudaraku sekalian, tentu membawa kesedihan bagi kita dan juga tentu bagi jemaatnya. Mengapa pendeta ini meninggal? Banyak tentu pertanyaan-pertanyaannya orang sampaikan karena orang ini orang yang sangat penting, orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dihormati, dan perkataannya adalah perkataan yang kita melihatnya sebagai perkataan yang benar. Ya, tidak ada sesuatu yang salah dalam perkataannya. Tapi mengapa Tuhan izinkan orang ini meninggal dunia? Saudaraku sekalian, mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan dan kita sambil mengingat dan merenungkan apa yang dikatakan firman Tuhan dan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi virus corona ini, menghadapi pandemi ini. Beberapa ayat yang saya ingin sajikan di sini. Amsal pasal 22 ayat 3 dikatakan, saya sebutkan ulang, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Artinya saudaraku sekalian, ayat ini mengajak kita kalau ada sesuatu yang kita tahu, kita pahami akan membawa kecelakaan, membawa malapetaka, kita diajak untuk bersembunyi, menghindari. Tetapi kalau orang terus berjalan, ya, dikatakan di sini sebagai orang yang tak berpengalaman dan akhirnya dia kena celaka. Bagaimana dengan cerita dalam perjanjian baru di dalam perjalanan Yesus Kristus, Tuhan kita? Ya, tentu teladan kita adalah Yesus Kristus. Mari kita lihat misalnya Matius pasal 2 ayat 14. Dikisahkan ada Yusuf dan Maria, ya. Mereka diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Saudaraku, artinya apa? Bahwa Yusuf mengetahui dari Tuhan bahwa ini ada situasi yang akan membawa kecelakaan dan dia menyingkir, ya, ke Mesir. Kalau seandainya dia melihat bahwa Tuhan akan membuat mujizat baginya, tidak penting harus menyingkir ke Mesir, tetapi dia menyingkir. Mari kita lihat ayat lainnya, Matius 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Yesus yang meneruskan dan yang sudah digembar-gemborkan akan menjadi orang yang besar oleh Yohanes Pembaptis, dan kemudian Yohanes Pembaptis ditangkap, dan sangat mungkin Yesus pun akan ditangkap. Dan Yesus bisa saja menunjukkan mujizatnya karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi dia tidak lakukan dia menyingkir ke Galilea. Mari kita lihat ayat yang lain, Matius 12 ayat 15a. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkirlah dari sana. Saya lihat saudaraku, dalam beberapa ayat ini ada banyak selain ayat ini pula mengatakan Yesus menyingkir. Ini salah satu lagi. Setelah menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, pada hari Sabat itu membuat orang marah. Karena pada hari Sabat orang Yahudi melarang melakukan banyak pekerjaan termasuk menyembuhkan. Tetapi Yesus menyembuhkan, ya, karena dia Tuhan atas hari Sabat. Dan tentu saja berbuat baik, menolong, menyembuhkan adalah satu pekerjaan yang sangat didorong oleh Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka itu akan membunuhnya, sehingga Yesus menyingkir dari sana. Lihat saudaraku sekalian, teladan Tuhan kita. Matius pasal 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan dari kota-kota mereka. Nah, ayat ini adalah ayat yang setelah Yohanes Pembaptis dibunuh, saudaraku sekalian. Dan mungkin banyak orang juga melihat ini satu peristiwa yang mengerikan, termasuk dalamnya murid-murid dan juga Yesus, sehingga menyingkir dari sana, ya. Saudaraku, kita lihat bagaimana teladan Tuhan kita. Dia menyingkir. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat ini adalah ayat yang merupakan cerita di mana terjadi setelah ada perdebatan tentang harusnya cuci tangan sebelum makan. Ada sebuah ritual yang harus dilakukan sebelum makan. Saudaraku sekalian, ini juga Yesus lakukan, ya. Dia melihat bahwa ada sesuatu yang
sangat mungkin akan mencelakai dia, dan Yesus menyingkir dari sana. Beberapa ayat saya sudah tunjukkan pada saudaraku sekalian, dan masih banyak lagi dalam Injil di Perjanjian Baru. Sungguh Tuhan Yesus Kristus menunjukkan teladan bagi kita. Ketika celaka di depan mata, dia menyingkir. Itu sebabnya ayat yang saya bagikan pertama kali dalam Amsal pasal 22 ayat 3 tadi, ketika malapetaka ada di depan, maka bersembunyilah itu orang bijak. Ya. Baik saudaraku sekalian, saya ingin menceritakan ada seorang perintis di gereja kita namanya Ellen White. Ya. Ellen White seorang yang usianya cukup panjang, sehingga dalam perjalanan hidupnya dia pernah mengalami langsung menghadapi pandemi yang seperti yang kita alami sekarang ini. Salah satunya influenza, kemudian juga kolera, saudaraku sekalian. Dan tentu saja mengalami sendiri, kita akan diajar, dididik, dan mengusahakan apa sesungguhnya yang harus kita lakukan. Saudaraku sekalian, tentu kalau hanya cerita-cerita saja, teori-teori saja, mungkin orang tidak bisa mengklaim apapun. Tetapi ini, saudaraku sekalian, dia mengalami berulang kali wabah atau pandemi seperti yang kita alami sekarang. Maka saudaraku sekalian, dia melihat mungkin ada banyak orang melawan, ada banyak orang juga tidak memperhatikan protokol kesehatan, sehingga dia melihat di kotanya sehari-hari dia melihat ada orang, ada mayat-mayat didorong dengan kereta, dan itu mengerikan sekali. Dan berulang kali dia melihatnya karena orang-orang yang mungkin tidak memperhatikan apa yang harus dilakukan dalam menjaga kesehatan. Dan itu sebabnya saudaraku sekalian, dia mau mengatakan kepada kita yang hidup di zaman sekarang, yang juga akan mengalami dan sedang mengalami pandemi-pandemi yang serupa. Maka saudaraku sekalian, dia mengatakan satu perkataan yang penting buat kita, yaitu orang percaya, sungguh orang percaya memang harus percaya kepada Tuhan. Orang percaya dan yang rajin berdoa, rajin beribadah, sesungguhnya imannya itu tidak menghilangkan tanggung jawabnya untuk melakukan yang terbaik bagi kesehatannya, saudaraku sekalian. Jadi ketika kita beriman, kita tidak hanya mengharapkan mujizat dari Tuhan, tetapi kita diajar untuk bertanggung jawab melakukan yang terbaik untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Kemudian yang kedua, dalam pengalamannya, setelah dia melihat sesungguhnya hal-hal yang mudah sekali harusnya dilakukan, misalnya berkaitan dengan wabah Korea. Sebenarnya harusnya makanan dan minuman yang bersih. Minuman itu harusnya yang lebih bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan kemudian dimasak dulu, dan kemudian kita baru bisa minum. Sederhana, saudaraku. Tetapi itu yang tidak dilakukan, sehingga banyak orang terkena kolera, saudaraku sekalian. Nah, itu sebabnya perlu diperhatikan buat setiap orang yang percaya pada Tuhan. Sesungguhnya imannya itu tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian hal yang kedua, umat Tuhan tidak boleh hanya tinggal diam karena ada pandemi ini. Aduh, takut ke sana, takut ke sini. Itu pun salah. Kita tidak boleh tinggal diam karena pandemi, karena kita tetap sesungguhnya harus bekerja dengan tentunya memperhatikan tata cara yang baik, protokol kesehatan yang dianjurkan sesuai dengan yang kita pahami, yang mungkin sudah dipelajari oleh orang-orang yang beriman, yang ahli tentunya. Kemudian yang ketiga, umat Tuhan harus tetap waspada dan mau belajar bagaimana hidup sehat. Ini juga yang penting. Jadi kalau kita sebagai orang beriman, mengimani Tuhan kita yang punya kuasa dan bisa memberikan mujizat, itu penting sekali. Tetapi Tuhan tidak hanya memberikan mujizat, tetapi memberi pengetahuan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, tambahkan kepada imanmu, melalui hamba Tuhan Rasul Petrus, 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6, tambahkan kepada imanmu itu apa? Kebajikan dan juga pengetahuan. Saudaraku, pengetahuan termasuk pengetahuan kesehatan, pengetahuan keselamatan, pengetahuan bagaimana kita terhindar dari penyakit. Saudaraku, mari kita lihat sebuah cerita yang menarik dalam kitab Injil.
Dalam Matius pasal 14 ada sebuah kisah di mana Yesus berpisah untuk sementara dengan murid-muridnya. Murid-muridnya lebih dulu menggunakan perahu dan malam-malam di sebuah danau, dan kemudian sementara berada di danau malam-malam, kemudian angin bertiup keras dan mereka cukup terganggu, tentunya cukup ketakutan. Tapi tiba-tiba mereka melihat, murid-murid melihat ada sosok yang aneh, figur yang tiba-tiba ada di tengah laut berdiri. Dan seperti biasa, Petrus sebagai juru bicara murid-murid mengatakan itu hantu. Tetapi rupanya setelah Yesus mengatakan, ini aku. Oh, rupanya Yesus yang berjalan di atas air. Inilah keajaiban yang luar biasa yang pernah dilihat oleh murid-murid. Tetapi kemudian, apa yang dikatakan oleh Petrus? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Oh, rupanya ingin juga seperti Yesus. Oke, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wah, gembira sekali tentunya, senang sekali dan bangga, dan mungkin ada kesombongan juga sedikit. Tetapi masalahnya ada juga angin belum selesai nih. Ya, angin bertiup dan dia rasa ketika merasakan tiupan angin, dikatakan takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini kisah sederhana dan banyak di antara kita yang sudah mengetahui cerita ini. Apa yang menarik sehubungan dengan tema yang saya bagikan pada pagi Sabat ini adalah bahwa sesungguhnya mukjizat itu adalah di luar hukum kesehatan, di luar hukum yang normal, di luar aturan-aturan yang normal. Itulah nama mukjizat, di luar kodrat kita, adi kodrati. Dan yang melakukan itu adalah Tuhan kita, demi kepentingan kita. Apakah Tuhan bisa lakukan buat kita? Bisa. Petrus sudah mendapat kesempatan oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi saudaraku sekalian, sementara kita hidup di dunia ini, kita harus memiliki tanggung jawab sebagai manusia. Sehingga sangat mungkin kita pun akan kembali kepada hal yang normal, di mana sesuatu yang terjadi sebagai manusia, hal-hal manusia boleh terjadi dalam diri kita. Akhirnya, seperti cerita ini, Petrus pun akhirnya tenggelam. Hukum alam akan menjadi bahagian kita. Hukum alam adalah hukum yang ada di tengah-tengah kita dan Tuhan berikan bagi kita. Dan kita tidak bisa melawan hukum alam itu. Hukum alam adalah hukum dari Tuhan kita yang sama. Tetapi Tuhan pula bisa mengubah hukum itu, di mana mukjizat boleh terjadi, hukum alam. Ya, itulah mukjizat. Namun saudaraku sekalian, sementara kita hidup di dunia ini, sekali lagi, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sungguh diizinkan boleh mengalami mukjizat-mukjizat dari Tuhan oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Tetapi kalau diizinkan Tuhan meninggal pun, puji Tuhan. Ya. Namun jikalau kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sekali lagi saya ingin mengulangi beberapa poin tadi. Umat Tuhan harus tetap waspada dan mau belajar bagaimana hidup sehat. Dan kemudian yang kedua tadi, umat Tuhan tidak boleh hanya tinggal diam. Ya, sementara pandemi ini kita harus bekerja dengan memperhatikan protokol kesehatan yang dipahami tentu oleh para ahli. Dan yang pertama tadi, saya ulang sekali lagi, bahwa orang percaya dan yang rajin berdoa dan penuh dengan iman tidak menghilangkan tanggung jawabnya untuk melakukan yang terbaik bagi tubuhnya, bagi kesehatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu bahwa beberapa ayat dan juga pengajaran yang kami bagikan pada pagi Sabat ini boleh meneguhkan iman kita. Saudaraku, di gereja Advent kita sangat mengucap syukur karena di gereja kita diajarkan bagaimana pola hidup sehat. Hidup sehat adalah pengajaran yang selalu diingatkan pada kita bahwa ada hukum alam kita, ada berkat-berkat alami yang Tuhan siapkan, cahaya matahari, udara yang segar, tidur yang cukup, makanan yang seimbang, dan lain sebagainya. Itu diajarkan untuk menjadi berkat. Bagaimana kita menjaga
kesehatan kita untuk kita menikmatinya, dan saat yang sama kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati firman ini, sehingga kami boleh diteguhkan oleh pengajaran firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengambil langkah untuk kami beroleh berkat, kekuatan, kesehatan, dan kami hidup sementara kami diberi waktu, diberi kesempatan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.